Hai guys, balik lagi di Sati Channel. Gue Uma, selamat datang di Tech News episode 10. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya, dan nyalain loncengnya biar dapat notifikasi kalau kita upload video baru. Enjoy for watching! Berita pertama, ada Google Stadia yang hadir di smartphone Samsung, Asus, dan Razer pada tanggal 20 Februari kemarin. Yang belum tahu Stadia itu apa? Stadia adalah layanan game yang dimainkan dengan menggunakan alat genggam yang terhubung ke konsol permainan yang disebut controller. Stadia dioperasikan oleh Google untuk dapat streaming video game hingga resolusi 4K pada 60 frame per second, yang dapat menjalankan game dengan halus. Google Stadia dapat diakses melalui web browser Google Chrome di komputer desktop atau melalui smartphone Pixel, tablet Chrome OS, dan Chromecast. Stadia sekarang dapat berfungsi di 26 smartphone Android. Yang kita tahu, kalau Stadia bekerja hanya pada smartphone buatan Google yaitu Pixel. Itu pun hanya dalam beberapa smartphone Pixel tertentu. Tetapi pada 20 Februari kemarin, Stadia diumumkan dapat bekerja pada beberapa smartphone lain. Berikut 19 smartphone selain Pixel yang dapat didukung menjalankan Google Stadia. Ada Samsung Galaxy S8, S8 Plus, S8 Active, Note 8, S9, S9 Plus, Note 9, S10, S10e, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, Razer Phone 2, Asus ROG Phone, dan Asus ROG Phone 2. Penambahan pada smartphone lain baru ini tetap dapat menjalankan Stadia pada perangkat lama yang mendukung, yaitu Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, dan Pixel 4. Jadi, sekarang ada 26 smartphone Android yang telah mendukung aplikasi Stadia. Di iOS belum mendukung untuk kalian bermain game menggunakan Stadia ini, jadi kalian harus terus menunggu jika ingin memainkan game Stadia di iPhone atau di iPad kalian. Google berjanji untuk membawa lebih dari 120 game ke Stadia pada tahun 2020 ini. Harusnya sih udah banyak ya sekarang. Gimana yang pernah menggunakan Stadia ini? Apakah sudah ditambah lagi gamenya? Komen di bawah ya guys. Berita kedua, Qualcomm baru saja resmi mengumumkan kehadiran modem 5G generasi ketiga miliknya yang diberi nama Snapdragon X60. Modem tersebut diketahui dibuat dengan proses fabrikasi 5 nanometer yang membuat kinerjanya semakin efisien dan memiliki performa yang sangat kencang. Informasi juga buat kalian, ukuran nanometer prosesor yang semakin kecil artinya performa prosesornya akan semakin kencang dibandingkan dengan nanometer yang angkanya lebih besar. Modem 5G ini dapat mendownload hingga kecepatan 7,5 GB per second dan mengupload sampai 3 GB per second. Modem ini juga dapat mendukung jaringan 4G LTE, 3G, dan juga 2G. Salah satu perubahan yang paling mencolok dari modem ini adalah ukurannya. Karena modem Snapdragon X60 ini hanya memiliki ukuran 5 nanometer saja, sementara modem pada umumnya memiliki ukuran sebesar 7 nanometer. Terdapat fitur Voice over New Radio atau VoNR yang dapat menghasilkan suara telepon lebih jelas dengan menggunakan jaringan 5G tersebut. Rencananya, modem Snapdragon X60 5G ini segera muncul di beberapa jenis smartphone flagship atau produk yang berada di kelas paling tinggi pada awal tahun 2021 mendatang. Masih cukup lama ya untuk melihat modem kecil ini di pasaran. Kita tunggu saja ya seperti apa cepatnya koneksi modem ini. Kita beralih ke Microsoft Office nih, yang baru tiba di iOS dan Android dengan fitur-fitur yang lebih mudah diakses dan digunakan di smartphone. Yang pernah pakai aplikasi Microsoft Office Mobile ini pasti tahu kalau fitur dan workspace-nya tuh pasti agak ribet gitu ya. Pembaruan ini, setiap Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint terpisah, tapi sekarang ketika Office itu disatukan dalam satu aplikasi. Pada pembaruan ini, banyak fitur yang akan memudahkan kalian untuk mengolah dokumen pekerjaan kalian. Sekarang kalian dapat mengunduh dan menginstalnya. Jadi, kalian bisa menyelesaikan pekerjaan saat berpergian tanpa harus membawa laptop. Yang baru dari aplikasi ini, yaitu aplikasi Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint, digabungkan. Artinya kalian dapat beralih di antara dokumen dengan cepat, memindai PDF, dan bahkan menangkap papan tulis, teks, dan tabel menjadi versi digital. Jadi cara kerjanya tuh seperti memindai teks pada gambar menjadi bentuk tulisan di smartphone. Microsoft juga menambahkan dukungan untuk penyimpanan cloud pihak ketiga seperti Box, Dropbox, Google Drive, dan iCloud. Di Word ini kalian bisa menggunakan fitur perekaman suara menjadi teks. Bahkan ada perintah suara untuk menambahkan tanda baca seperti koma, tanda tanya, dan tanda seru. Microsoft berencana untuk membuat Excel lebih mudah digunakan di smartphone dengan kolom dan layar yang lebih luas. Ketika
Ketika teknologi semakin canggih, generasi sekarang tidak pernah lepas dari yang namanya smartphone ya. Apalagi anak zaman now nih, lebih banyak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain media sosial, apalagi untuk bermain game. Termasuk aku sih. Tapi tenang, ada handphone yang cuma bisa telepon dan SMS, tetapi terjual manis di tahun ini. Wah, kira-kira kenapa ya penjualannya bisa melonjak di era milenial ini? Sebuah perusahaan startup bernama Light mencoba memecahkan masalah di atas dengan meluncurkan handphone bernama Light Phone 2. Merujuk pada kata anti-mainstream, membawa tujuan agar orang-orang tidak diperbudak oleh smartphone. Perusahaan ini meluncurkan sebuah handphone yang hanya bisa untuk SMS dan telepon. Tahun ini, perusahaan mengklaim bahwa produk terbarunya Light Phone 2 sudah luas terjual, padahal baru saja menginjak bulan kedua dari tahun 2020 ini. Perangkat yang baru tersedia di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa ini tidak mempunyai aplikasi seperti smartphone pada umumnya. HP Light Phone 2 ini hanya bisa melakukan beberapa fitur, yaitu SMS, telepon, dan alarm. Pada peluncuran produk pertamanya, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari $400.000 Amerika Serikat atau 5,5 miliar. Menurut laporan dari Business Insider, mereka bahkan memiliki daftar tunggu hingga 50.000 orang yang ingin membeli Light Phone 2 tersebut. Karena masih perusahaan dalam skala kecil, hingga saat ini mereka telah mengirimkan 15.000 handphone Light Phone 2 ini. Bagi konsumen yang ingin membeli Light Phone 2 ini, harus menunggu hingga Maret 2020 untuk mendapatkannya. Dilansir dari PopSugar, sebuah perusahaan media dan teknologi Amerika, bahwa Light Phone 2 ini mempunyai bodi yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi untuk memastikan daya tahannya. Beberapa spesifikasi yang ada dalam Light Phone 2 ini termasuk layar berjenis Electronics Ink dengan ukuran 3,3 inci yang mengusung tampilan seperti kertas, tidak seperti smartphone sekarang yang memakai layar LCD. Dalam HP ini ditawarkan juga beberapa opsi pengaktifan seperti kalkulator, pelacakan GPS, dan kemampuan hotspot. Light Phone 2 ini mampu bertahan hingga 3 hari dalam sekali pengisian daya. Meski fiturnya sedikit, HP ini dijual cukup mahal, yaitu sebesar $350 Amerika Serikat atau 4,8 juta rupiah. Pengguna HP ini di Amerika Serikat tertarik dengan HP spesialis SMS dan telepon ini, sehingga Light Phone 2 tetap laris terjual. Sebelum memakai handphone itu, kalian follow dulu ya Instagram @sehati.group dan subscribe channel ini. Jangan lupa kunjungi marketplace online kita dan toko fisik kita yang link dan alamatnya ada di bawah. Thank you for watching and bye-bye.